Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Gunawan dari kelompok 5 akan melanjutkan mengenai bahasan dari sebelumnya mengenai soft skill. Nah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai macam-macam hard skill dalam matematis. Ini yang pertama ada pemahaman matematik atau mathematical understanding. Secara umum, indikator pemahaman matematik itu meliputi memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Ditinjau berdasarkan level berpikirnya, pemahaman matematik ini dapat tergolong rendah ataupun tinggi. Nah, kemudian ada kemampuan komunikasi matematik. Nah, komunikasi matematik ini indikatornya itu adalah menyatakan situasi kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika, menjelaskan model matematika yang tersedia. Kemudian model matematika tersebut itu dapat berupa gambar, tabel, diagram, relasi, atau ekspresi matematika. Kemudian indikator yang terakhir itu adalah mendengarkan, membaca, menulis, bertanya, dan berdiskusi matematika. Kemudian kemampuan hard skill matematis yang ketiga itu ada koneksi matematik atau mathematical connection. Indikator dalam hard skill ini adalah mencari berbagai representasi hubungan antara konsep dan prosedur matematika, kemudian mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur yang lain. Kemudian ada yang keempat mengenai pemecahan masalah matematik. Nah, indikator dari pemecahan masalah matematik ini mengidentifikasi kecukupan data untuk memecahkan masalah, membuat model matematika dari suatu masalah dan menyelesaikannya, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika dan atau di luar matematika. Kemudian yang terakhir menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Kemudian poin selanjutnya ada penalaran matematik. Nah, dalam penalaran matematik ini penalaran dalam matematik ini itu ada dua, ada induktif maupun deduktif. Nah, penalaran induktif ini diartikan sebagai penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau khusus berdasarkan data yang diamati atau data yang teramati. Kemudian, penalaran deduktif ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif ini bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Nah, penalaran deduktif ini dapat tergolong tingkat rendah ataupun tinggi. Nah, kemudian ada berpikir kritis matematik. Nah, dalam matematik ini, menurut Glasser tahun 2000 mendefinisikan bahwa berpikir kritis matematik itu adalah sebagai kemampuan dan disposisi yang menggabungkan pengetahuan awal, penalaran matematik, dan strategi kognitif untuk menggeneralisasi, membuktikan, dan mengevaluasi situasi matematis secara reflektif. Kemudian ada berpikir kreatif. Nah, menurut Rhodes, Munandar dan Supriyadi mendefinisikan kreativitas dengan menganalisis 4 dimensinya yang dikenal dengan istilah 4P dari kreativitas, yaitu kreativitas sebagai person, kreativitas sebagai produk, kreativitas sebagai proses, dan kreativitas sebagai press. Nah, kemudian di sini ada contoh hard skill matematis untuk butir soal pemahaman matematik C4 siswa SD, C2 untuk siswa SMP, dan C1 untuk siswa SMA. Nah, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian
Yang kedua ini untuk siswa SMP, satu set meja akan membuat 4 kursi serombongan tamu berjumlah 60 orang. Berapa set meja makan yang harus disediakan agar setiap tamu duduk di kursi masing-masing? Jelaskan. Kemudian untuk siswa SMA itu sebuah kotak berukuran 15 cm dikali 12,5 cm dikali 20 cm, ada sejumlah kubus kecil dengan panjang rusuknya 1 cm. Berapa banyak kubus kecil yang dapat dimuat? Jelaskan. Andaikan kotak diisi penuh dengan pasir, volume pasir sama dengan jumlah volume kubus kecil. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, di sini itu siswa itu dituntut untuk eh, apa eh, dituntut untuk pembuktian gitu, bahwa apa yang telah dipelajari di kelasnya itu dia tuh paham gak sih. Nah, diberikanlah oleh guru sebuah soal atau sebuah permasalahan mengenai untuk menguji pemahaman matematik siswa tuh. 10, 11. Nah, untuk contoh butir tes komunikasi matematik tingkat tinggi untuk siswa SMA, ini sebuah kompleks perumahan mempunyai beberapa blok. Di sebuah blok, yaitu blok Melati, terdapat beberapa rumah nomor dari 3 angka yang berbeda dan nilainya lebih besar dari 640 tetapi lebih kecil dari 860 serta hanya mengandung angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ilustrasikan permasalahan tersebut ke dalam bentuk bagan. Nah, dari gambar tersebut buatlah model matematika, kemudian selesaikan model untuk menentukan banyak rumah yang ada di blok Melati dan selesaikan. Nah, ini kan contoh butirnya tes komunikasi matematik tingkat tinggi ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa komunikasi matematik itu adalah bagaimana siswa untuk menjelaskan konsep konsep yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika, ataupun dari model matematik ataupun menjelaskan model matematika yang tersedia. Nah, model matematikanya itu tuh bisa berupa gambar, tabel, diagram, relasi, ataupun ekspresi matematika. Nah, karena di sini diilustrasikan permasalahannya tersebut, nah ini tuh dalam bentuk bagan. Nah, ini yang dimaksud dengan model matematika. Nah, jadi siswa bagaimana caranya mengilustrasikan sebuah permasalahan ini untuk ke dalam, maksudnya ke dalam permasalahan itu, ke dalam bentuk bagan. Begitu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.